Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Ju, di channel Padepokan Misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan komen di channel Padepokan Misteri. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, dan dijauhkan dari para musibah-musibah, termasuk penyakit-penyakit yang melanda di negara kita ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim melalui Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman horor atau cerita-cerita horor yang ditulis oleh sahabat Wahyu. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika semua orang di dunia tertidur lelap, aku malah perang batin melawan ketakutanku sendiri. Aku tidak menyukai situasi seperti ini. Ibu, aku ingin pulang. Aku terus memejamkan mataku, diam 1000 bahasa tanpa bergeming. Malam terasa begitu panjang. Mataku ini sama sekali tidak bisa diajak kompromi. Kenapa sih di situasi seperti ini mata ini malah enggan terpejam? Aku sama sekali tak merasakan kantuk sedikit pun. Kicauan burung mengeluarkan dari dunia mimpi. Saat aku membuka mata, hanya ada aku sendirian di dalam tenda. Lisa kemana? Gumamku. Aku bergegas bangun dan keluar tenda. Leganya aku saat melihat dia dan teman-temanku yang lainnya. Mereka baik-baik saja. Mereka sedang bersewa foto dan ada yang masak. Udang, bangun kau. Udah bangun kau. Ayo bantuin masak, bentar lagi kita mau ke puncak Rengganis, ujar Ali. Ya sebentar, aku kan belum cuci muka, masih bau jigong. Juga udah disuruh masak aja, jawabku. Aku keluar tenda dan meraih botol air yang ada di dekat Ali. Aku gunakan air itu untuk mencuci mukaku dan menggosok gigi. Mereka bersikap biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa, atau memang hanya aku yang mendengar suara lonceng, tangis, dan cekikan itu semalam. Selesai sarapan, kami memasukkan barang-barang kami semua ke dalam tenda. Saat pergi ke puncak Rengganis, kami hanya membawa sling bag dan 3 botol air minum dan beberapa cemilan. Ayo buruan, kebiasaan para betina ini pasti lama, ujar Jeffrey. Iya nih, kalian itu ngapain aja sih? Suhut Anas. Bawel banget sih kalian itu. Ini udah selesai, jawabku Katus. Ayo berangkat. Dasar bawel, tambah Lisa sambil mencibir mereka berdua. Kami pun pergi menuju ke puncak Rengganis. Dari Sebana Lonceng menuju ke puncak Rengganis tidak begitu jauh, setengah jam kurang lebih. Meski begitu cukup menguras tenaga karena kami harus mendaki bukit. Puncak Rengganis ini konon adalah kerajaan Dewi Rengganis, dan di sini juga terdapat candi dan beberapa batu berbentuk lesung dengan lubang di tengahnya. Di sini juga terdapat belerang dan bau belerang yang sangat menyengat. Puncaknya tidak terlalu lebar, vegetasi yang tumbuh di puncak Rengganis hanya centigi. Kami mengambil beberapa foto dan bersantai menikmati keindahan Semeru dari puncak Rengganis. Balik yuk, ajak Lisa. Ya ayo balik, sahut Randy. Kami pun kembali ke tenda beristirahat sebentar sambil mengisi perut. Kami membuang-buang waktu. Kami melanjutkan perjalanan. Kami menuju ke puncak Argopuro. Kami melewati lagi Sebana dan naik mendaki bukit lagi. Kurasa puncak Argopuro ini yang paling menyiksa. Kemiringannya kurang lebih 80 derajat.
Kami harus merangkak-rangkak naik dan beberapa kali melewati pohon pinus tumbang yang berukuran raksasa. Break sebentar, teman-teman, aku lelah. Keluhku dengan nafas ngos-ngosan nyaris putus. Jantungku berdetak kencang. Jantungku itu berdetak kencang. Nyari tempat pas untuk break, ujar Jeffrey. Kami pun beristirahat duduk di atas batang pohon pinus yang tumbang. Jeffrey memberiku minum. 5 menit kami beristirahat. Aku pun ngajakin untuk melanjutkan perjalanan. Namun Jeffrey menolak. Udah duduk aja dulu, santai aja, jangan memaksakan diri. Kalau masih capek, gak apa-apa, kita break agak lama, ujarnya. Jeffrey ini orangnya susah sekali dimengerti pemikirannya, susah sekali ditebak. Sepertinya dia tahu kalau kondisiku kurang fit. Dia membuka tas dan beriku vitamin. Makanlah, perintahnya. Aku mengambil vitamin itu dari tangannya. Terima kasih, kataku sambil tersenyum padanya. Dia duduk di sampingku, matanya menerawang ke segala arah. Kadang dia melihat ke langit sambil bersiul. Cukup lama kami duduk bersantai. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kukira masih jauh. Jalan beberapa langkah, temanku Ali teriak, "Hei, kayaknya itu bendera." "Oh iya, itu bendera, bentar lagi puncak woi. Anas, semangat." Leganya aku saat melihat bendera merah putih berkibar. Kelihatannya dekat di mata, tapi ternyata jauh di kaki. Astaga, tanjakan ini membuat nafsuku nyaris putus. 20 menit kami berjuang melawan gravitasi menggapai puncak Argopuro. Akhirnya kami pun sampai di tujuan utama kami, puncak Argopuro. Lega sekali, perjuangan kami gak sia-sia. Puas beberapa di puncak impian top summit Gunung Argopuro, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak yang kami menuruni bukit melewati bebatuan dengan ukuran yang sangat besar. Pelan-pelan teman-teman, perempuan di tengah. "Al, turun duluan," ujar Jeffrey. "Ayu yang cewek turun, hati-hati Al, jaga bawah." Aku pun turun duluan sambil duduk. "Ayo pelan-pelan, pegang tanganku," ujar Ali. Isa pun di belakang menyusulku dan berlanjut ke teman-teman yang lainnya. Puncak Argopuro ke puncak Hyang hanya 20 menitan. Berbeda jauh dengan puncak Argopuro yang luas. Puncak Hyang justru sangat sempit. Di puncak Hyang ini ada sebuah arka Hyang, makanya puncak ini disebut dengan puncak Hyang. Arca itu posisi duduk hanya tersisa bagian badan ke bawah sampai kaki, sedangkan kepalanya hilang entah kemana. Di depan arca ini banyak sekali uang receh pecahan 500-an dan 1000-an serta uang kertas pecahan 2000-an tertara rapi di sini. Entah kenapa para pendaki meninggalkan uang setiap melewati tempat ini. Dari puncak Hyang ini danau taman hidup terlihat dengan jelas. Ya Allah, danau teman hidup indahnya. Ya Allah, danau taman hidup indahnya, serunya Lisa. "Kami gak berlama-lama di sini karena cuaca panas sekali. Ayo berangkat yuk," kata Lisa. "Tumben ngajak buru-buru," kata Anas. "Apa lo?" jawab Lisa. Udah kalian itu selalu saja ribut, selalu berantem," kata Jeffrey. Dia yang mulai duluan. Menurut Lisa, "Udah dong teman-teman, yuk jalan lagi," kataku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dari puncak Hyang kami menuruni bukit yang terjal dan licin. Kami menuruni tumpukan batu berukuran raksasa dengan menggunakan tali. Dari puncak Hyang menuju ke danau taman hidup lumayan jauh. Kami harus melimpir bukit, naik turun bukit lagi. Entah beberapa bukit yang sudah kami lewati. Akhirnya kami pun masuk ke hutan lumut yang sangat lebat dengan pohon-pohon besar berukuran raksasa. Hutan ini menakutkan sekali. Suara serangga terus berbunyi dengan keras. Ya ampun, berisik sekali. Nyaris
memimikakan telinga. Kami melewati jalan setapak dengan sisi kanan dan kiri semak belukar. Terkadang kami juga melewati pohon tumbang. Jalan di bawah pohon yang tumbang sambil membawa tas, ransel, terus sambil nunduk. Ya ampun, itu menyiksa sekali. Hutan ini didominasi warna hijau. Batang pohon-pohon raksasa semuanya tampak hijau, tertutup oleh lumut yang sangat tebal bagaikan permadani. Teman-teman, coba deh dengar seperti ada suara air terjun tuh, kataku. Iya, di sekitar ini memang ada air terjun, tapi untuk mencapai ke sana susah karena kita harus menerobos semak-semak. Kenapa kamu mau ke sana? Kata Jeffrey. Ih ogah, hutannya lebat kayak gini, nanti kalau ada macan gimana? Lanjut aja, terus aja, gak usah ke air terjun, jawabku. Kami pun kembali menemukan pohon tumbang. Kali ini kami harus memanjat naik atas pohon tumbang itu, kemudian nyebrang sungai yang airnya jernih dan sangat dingin. Awas, hati-hati kita lewat pohon tumbang, biar sepatunya gak basah, kata Jeffrey. Jeffrey nyebrang duluan, kemudian berlanjut aku. Dia mengulurkan tangannya untuk diraih, sedangkan aku berjalan berlahan-lahan sambil menyeimbangkan tubuhku. Ya, teriakku sangat pleset. Aku jatuh masuk ke dalam sungai dan celanaku basah kuyup. Hati-hati. Ayo pegang tanganku, kata Jeffrey. Dia langsung masuk ke dalam sungai dan memanggilku. Dia langsung masuk ke dalam sungai dan memegangiku. Aduh, gumamku. Sakit, kata Jeffrey. Dikit aja. Coba lihat kakimu, ada yang luka nggak? Tanya Jeffrey. Teman-teman, awas pelan-pelan kalau jalan. Jeffrey memeriksa kakiku. Dia menaikkan celanaku. Untunglah kakimu tidak apa-apa, hanya baret sedikit saja, ujarnya Jeffrey. Jeffrey mengambil plester dan memasangkan di kakiku. Kamu gak apa-apa? Tanya Lisa. Gak apa-apa kok, jawabku. Gimana, kita break apa lanjut? Tanya temannya Sunny. Break aja dulu, kata Jeffrey. Kami pun duduk di pinggir sungai sambil makan cemilan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke danau Taman Hidup. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tapi kami tuh belum juga sampai ke danau Taman Hidup. Sepertinya kami akan berjalan sampai malam. Ya ampun, gak kebayang kalau jalan di tengah hutan selebat ini pas malam. Ternyata ekspektasiku salah. Kami tiba di danau Taman Hidup jam 4.30. Alhamdulillah sampai juga akhirnya, kataku. Ayo kita diriin tenda. Kita ngecamp di sini aja malam ini, soalnya masih jauh untuk ke base camp Bremy. Hari juga udah mulai gelap, kata Jeffrey. Anak laki-laki pun ada di diriin tenda. Anak laki-laki pun pada diriin tenda, sementara aku dan Lisa bersantai mendorin mereka. Kami bermalam di pinggir danau. Danau Taman Hidup ini indah, tapi daripada disebut danau Taman Hidup ini lebih mirip seperti rawa. Di danau Taman Hidup ini ada WC umum yang terbengkalai dan tidak terawat, hingga airnya pun tidak mengalir dan berbau sangat pusing. Berbau sangat pesing. Di sini banyak sampah berserakan. Kami main-main di pinggir danau. Danau ini airnya sangat jernih sekali. Di sini ada jembatan yang ujungnya gubuk. Kami menikmati sore sambil duduk di gubuk ini. Ya ampun, suasana di sini begitu tenang dan damai. Seperti malam-malam sebelumnya, aku tidur berdua dengan Lisa. Malam ini sebelum tidur aku berdoa semoga aku tidak mendengar hal-hal yang menakutkan seperti tadi malam. Aku pun tertidur lelap hingga akhirnya aku bermimpi. Aku mimpi bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Senyumnya manis, meluluhkan hati. Parasnya yang rupawan membuatku kesemsem.
Pemuda itu menghampiriku. Dia mengajakku ke suatu tempat yang dipenuhi dengan bunga warna-warni yang sangat indah. Pemuda tampan itu membelai rambut panjangku, mencium keningku dan membelai tubuhku. Perlakuannya begitu hangat hingga membuatku terbuai asmara. Perlakuan manisnya padaku dan belayan lembut tangannya benar-benar membuatku nyaman. Pemuda itu memelukku erat, tubuhnya wangi dan pelukannya hangat. Ya ampun, aku benar-benar terbuai asmara. Entah pangeran tampan dari mana yang sedang bersamaku ini. Belayannya membuatku terasa terbang ke awang-awang. Kami pun tidur bersama. Aku dimabuk cinta oleh perlakuan hangatnya padaku. Kami pun melakukan adegan dewasa. Dia mengecup bibirku dengan lembut. Mimpiku begitu indah bersama pangeran tampan. Namun sayang tak berlangsung lama karena aku terbangun. Lisa menyenggolku dengan keras. Aku benar-benar jengkel sekali dengan Lisa yang sudah membangunkanku dari mimpi indahku. Kok celana dalamku tiba-tiba basah? Wah, masa iya aku ngompol, pikiranku. Aku pun memeriksa celanaku. Aku pegang celanaku dan meraba kantong tidurku. Kantong tidurku masih kering, hanya saja celana dalamku basah. Aneh, aku pun memeriksanya. Bukan air, tapi cairan lendir. Aku diam dan tertegun. Kenapa celanaku bisa basah? Apa mungkin karena aku mimpi bercinta dengan pangeran tampan tadi? Gumamku dalam hati. Bisa mendesah. Dia bergerak aneh sekali. Masih dalam keadaan tidur, Lisa menggelinjang. Aku memperhatikan Lisa. Dia mendesah, bibirnya digigit. Sekali dia menghela nafas. "Lis, bangun Lis," kataku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Lisa, bangun Lis," kataku. Kupikir Lisa sedang ketindihan. Lisa menggumam. Dia membuka mata. Dia matanya menerawang melihat atap tenda. Lis, kau kenapa? Apakah kau itu baik-baik saja?" tanyaku. Lisa itu langsung duduk. Minta air dong. Aku memberinya botol air minum. Dia langsung minum dengan banyak. "Aku mimpi aneh," kata Lisa. "Mimpi apa, Lis?" "Mimpi bercinta dengan pemuda tampan." Deg. Aku kaget mendengar ucapan Lisa. Kok bisa dia mimpi hal yang sama denganku? Ujarku dalam hati. "Ih, kamu mimpi jorok ya?" BTW, kok celanaku basah? Celanaku itu basah. Aduh, aku ngempol nih, kata Lisa. Dia bergegas memeriksa kantong tidurnya. Gak basah, hanya celana dalamnya yang basah. "Oh, cewek-cewek. Allahu Akbar," ujar Jeffrey sambil membuka pintu tenda. "Cewek-cewek itu ada-ada aja." "Apa sih Jeffrey? Negatin aja," kata Lisa. "Iya nih Jeff, ngapain sih?" tanyaku. "Jalan gak apa-apa. Apa kalian baik-baik saja?" Jeffrey balik nanya. "Gak apa-apa, kami baik-baik saja. Kenapa emangnya?" kataku. Jeffrey menggelengkan kepala, matanya seperti sedang mencari-cari sesuatu. Itulah tadi sebuah cerita yang ditulis oleh sahabat Wahyu. Di cerita itu ketika mereka menaiki gunung, mereka mendirikan tenda di sebuah tempat yang mereka yakini nyaman. Pada waktu itu Lisa dan temannya itu bermimpi ditemani atau ditiduri oleh pangeran tampan. Padahal sebenarnya pangeran itu adalah bisa dikatakan genderuwo, tapi menyerupai pangeran tampan. Oke, bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan, silahkan kirim via IG dan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa kembali bersama gua Jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.